Film ini diawali dengan menampilkan sebuah adegan menegangkan, di mana terlihat seorang wanita cantik bernama Sebin sedang menembak seorang mantan bos mafia yang sebenarnya ia sukai. Dari kejauhan mereka juga dipantau sniper oleh pembunuh bayaran bernama Kay. Hayo, siapa dia dan apa masalah mereka? Cerita ini ada di sebuah kota, yaitu Busan. Dimulai dengan seorang bos geng mafia legendaris Hanggang bernama Manggil. Ia tampak terbaring di rumah sakit setelah ditabrak sebuah mobil. Di depan semua anggotanya, terlihat si bapak tua ini memanggil nama Yun Duhun. Dan tiba-tiba ingin bertemu dengan Duhun. Sepenting apakah abang Duhun ini? Mari kita cari tahu siapa dia. Yap, Duhun adalah pria di awal film tadi yang mau ditembak. Duhun merupakan seorang mantan anggota geng mafia Hanggang. Dia juga pernah menjadi pimpinan di sana. Kehebatannya adalah menjadi mafia membuat bosnya waktu itu memperhitungkan seorang Duhun. Sepertinya si bapak tua tadi sudah tahu umurnya tak akan lama. Tapi kayaknya ya. Sementara itu di tempat lain, Duhun yang dicari sedang asik nyantai di tepi pantai. Setelah selesai menikmati suasana di tepi pantai, Duhun tampak akan pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Duhun ikut kelas memasak. What? Mantan mafia les memasak. Apa yang dipikirkan abang ini? Tapi kayaknya ada sesuatu nih. Jadi gini sob, Duhun ini sepertinya ingin hidup damai dan berniat untuk membuka sebuah restoran. Makanya niat itu diawali dengan mengikuti kelas memasak. Oh gitu ya bang, kirain lagi suntuk tadi atau lagi gabut. Dan beruntungnya abang Duhun ini semeja dengan wanita cantik. Yap, siapa lagi? Wanita itu bernama Sebin, seorang wanita mantan atlet tembak. Namun diketahui bahwa Sebin merupakan seorang mata-mata yang dikirim oleh pimpinan geng Hyundai yang bernama Madam Kang untuk membunuh Duhun. Sebab Sebin punya banyak hutang dengan Hyundai. Makanya Sebin dipaksa untuk menjadi pembunuh bayaran. Keras sekali ya hidup ini. Saat itu terlihat kelas memasak dimulai. Namun Sebin masih memakai topi dan jaket. Guru masak pun menyuruhnya untuk membukanya. Sementara Duhun pun disuruh merapikan rambutnya. Hari pertama Duhun dan Sebin dilalui tanpa berbicara sedikit pun. 솜씨, 가슴씨, 청결. Esoknya hari kedua mereka tampak akan memasak ikan. Tapi Duhun seorang lelaki yang gagah itu pun terlihat salah arah memotong sirip ikan. Sebin yang melihat mencoba mengajarinya cara memotong yang benar. Setelah kelas memasak selesai, Duhun mengunjungi mantan anggota geng mafianya, yaitu Aigu dan Baek Kyung Min. Di sana, Duhun terlihat pamer dengan cara memasaknya. Lalu Duhun pun memasak untuk mereka. Sedikit informasi nih sob, Baek Kyung Min tadi adalah saingannya di geng Hanggang. Malamnya, mereka bertiga pun makan di restoran. Aigu terlihat berada di meja yang berbeda. Ia menelpon anggota geng yang sedang menjaga bos mereka di rumah sakit. Dan menyuruh agar mereka menjaga bos dengan baik. Di sana, Aigu dan Baek tampak merahasiakannya dari Duhun. Esok paginya, terlihat Duhun bangun kesiangan dan melihat sebuah pisau yang ditinggalkan Aigu untuknya. Namun sob, Duhun tidak tahu bahwa di bawah pisau itu ada surat wasiat untuknya dari mantan bosnya, Manggil. Surat itu berisikan bahwa Duhun lah yang dipilih untuk menjadi ketua geng Hanggang selanjutnya. Suatu ketika, Duhun yang les memasak telah datang ke kelas memasaknya. Di sana, Duhun terlihat melirik wajah Sebin di balik rambutnya. Tak lama, penilaian memasak pun dilakukan. Saat itu, masakan Sebin dinilai sangat baik. Sementara, masakan Bang Duhun dinilai sangat buruk. 머리가. Setelah dari kelas memasak, tampak Sebin mengajak Duhun pulang bersama. Namun, Abang Duhun terlihat masih ragu di sana. Lalu kemudian, Duhun pergi nyantai lagi di suatu pantai. Dari kejauhan, Sebin tampak memata-matai Duhun. Sebin yang sudah pulang tanpa membayar biaya sewa tempat tinggalnya. Di sana Sebin tinggal bersama sahabatnya Eunjung. Sementara di malam itu, setelah Duhun belanja untuk masakannya, ia pun ditelepon oleh mantan geng mafianya yang memberitahu bahwa mantan bosnya Manggil telah meninggal karena ditabrak mobil. Mendengar itu, Duhun hanya diam. Singkat cerita, pemakaman pun dilakukan. Namun, tak terlihat wajah Duhun di sana. Lagi-lagi, Duhun lebih memilih nyantai di pantai. 연두와는 오지도 않고. 왜들 이러십니까? 에? 유언장에 지명된 사람이 우리 각파 연합체 보수. 그때 내가 술 마시고 운전만 안 했어도 최고가 됐을 텐데.
Esoknya terlihat Sebin dan Enjung menikmati hari-hari mereka dengan bahagia. Setelahnya saat di rumah terlihat mereka didatangi oleh mafia Hyundai untuk menagih hutang Sebin. Namun Sebin yang belum punya uang saat itu hanya diam saja. Paginya kembali di kelas memasak. Di sana terlihat Duhun sedang menghibur Sebin yang sedang murung. Tak lama mereka pun mulai memasak. Dan tangan Sebin tampak tak sengaja menyenggol pisau hingga terjatuh. Melihat itu, Duhun refleks lalu menangkap pisau itu hingga membuat tangannya berdarah. Selesai kelas memasak, mereka pun pulang dan terlihat nongki di sebuah restoran. Di sana, Sebin menyambungkan HP Duhun dan HP-nya dengan GPS, sehingga bisa mengecek lokasi Duhun dengan mudah. Di malam harinya, terlihat Enjung mencuri sebuah koper milik geng Hyundai yang ia sangka berisikan uang. Namun setelah sampai di rumah, di dalamnya hanya berisi kokain. Geng mafia yang tahu pun datang menjemput barangnya, dan untung saja mereka nggak dibunuh. Saat itu Sebin mendapat perintah untuk langsung membunuh Duhun. Namun entah apa yang difikirkan mbak ini, Sebin masih belum melakukannya. Esok harinya, terlihat Sebin menemui Duhun untuk mengatakan bahwa ia akan keluar dari kelas memasak dan pergi ke kota Seoul. Setelah itu, Sebin pun langsung pergi. Tak mau ditinggalkan begitu saja, Duhun mengejar Sebin dengan sebuah taksi untuk makan malam terakhir bersamanya. Singkat cerita, mereka pun makan malam dan memasak sup kerang. Setelah makan malam, Sebin pun pergi. 아저씨 건강하게 잘 살아. Tak berapa lama Sebin datang lagi. Lah kok balik lagi mbak? Saat itu terlihat sebuah mobil mengarah ke Duhun. Dan akhirnya mobil itu menabrak Duhun hingga membuatnya terluka. Duhun yang bangkit tak tinggal diam. Duhun memecahkan kaca jendela pengemudi lalu ia melihat seorang wanita dan sedikit kaget. Sebin yang melihat sadar bahwa itu adalah Enjung. Dengan segera Enjung langsung melarikan diri. Dan tak lama Duhun pun pulang dengan sebuah taksi. Kayaknya Sob Enjung tadi ingin membantu Mbak Sebin mempercepat pembunuhan Duhun biar dapat duit. Di sebuah apartemen, Egu membantu mengobati luka Duhun yang luka di lengannya. Egu memberitahu bahwa pisau yang ia tinggalkan di rumah Duhun berisikan surat wasiat dari bos Manggil. Duhun yang belum tahu dan belum sempat membacanya memutuskan untuk datang ke acara makan malam mafia Hanggang. Singkat cerita, Duhun pun sudah di tempat. Terlihat Duhun diberitahu bahwa sebenarnya dialah yang akan diangkat menjadi ketua Hanggang selanjutnya. Namun karena dia hanya mantan geng mereka, Baeklah yang diangkat sebagai ketua baru geng Hanggang. Duhun terlihat tidak peduli sebab yang ia butuhkan hanya menangkap pelaku pembunuhan. Esok harinya terlihat Sebin melihat mobil yang dinaiki Enjung masuk ke laut. Sementara Enjung tak ditemukan di sana. Tentu saja itu membuat Sebin khawatir. Malam harinya terlihat seorang anggota Hyundai ditugaskan untuk membunuh Duhun. Namun gagal. Karena gagal dalam melaksanakan tugas, anggota itu pun dibunuh oleh Madam Kang guna untuk menutupi jejak mereka. 이게 오랫동안 내 일을 유지하는 내 영업 방식이야. Sementara itu, Duhun sudah kembali ke apartemen bersama Egu. Tak lama, HP Duhun berbunyi. Ternyata ada pesan masuk dari Sebin yang tampak mengirim fotonya. Melihat itu, Egu menertawakannya karena berpacaran dengan anak di bawah umur. Duhun pun menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Dan Duhun hanya ingin menjaga Sebin. 부산 가면 그 아이 좀 찾아봐. 연락이 안 돼. Jadi ternyata si Baek ketua mafia Hanggang sementara ini menjalin kerjasama bisnis dengan geng mafia Hyundai. Itulah kenapa membuat Duhun menjadi musuh mereka. Ya karena mereka takut bisnisnya digagalkan oleh Duhun. Secara Duhun udah mendapat amanah dari Manggil untuk menjadi ketua geng Hanggang selanjutnya. 완전 범죄. Paginya terlihat Sebin memesan kamar di apartemen yang berseberangan dengan Duhun. Ia lalu meneropong ke arah Duhun untuk melihatnya. Tampaknya adegan tegang akan dimulai nih. Sebin terlihat akan melakukan tembakan ke arah Duhun. 난 죽는다. Bidikannya sudah terarah ke kepala Duhun. Namun beruntungnya si abang Duhun satu ini, ledakan kembang api di kota itu mengganggu konsentrasi seorang Sebin. Penembakan pun gagal.
Melihat kembang api tersebut, Duhun tampak merindukan Sebin. Ia pun langsung menelpon Sebin. Namun Sebin yang berada di seberang sana tidak mengangkat teleponnya. Duhun pun memutuskan ke restoran untuk menikmati malam. Ternyata tak lama setelah itu, Sebin juga menyusul ke sana. Dan mereka pun menikmati malam berdua dengan kondisi mabuk. Setelah selesai, mereka menuju arah pulang. Duhun yang terlihat sudah berjalan duluan tiba-tiba ditodong oleh Sebin. Namun Sebin tak jadi menembaknya. Kalau udah pakai perasaan ya gini, labil ya kan. Malam itu, Sebin ternyata belum pulang ke rumahnya. Sebin yang dalam kondisi mabuk tampak menghubungi Duhun. Duhun yang sigap membawa Sebin ke apartemennya. Di sana tampak Duhun merawat Sebin yang sedang sakit hingga menggantikan baju Sebin. Namun saat menggantikan bajunya, Duhun sedikit curiga dengan luka jahitan di badan Sebin. Yap, setelah melihat itu, Duhun mulai mewaspadainya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Egu memeriksa tempat tinggal lama Sebin dan menemukan foto Sebin bersama gurunya. Dengan segera, Egu mengirimkan foto itu ke Duhun. Duhun yang penasaran bertanya kepada Sebin tentang bagaimana Sebin tahu keberadaan Duhun. Sebin pun menjawab bahwa telah memasang aplikasi penghubung lokasi di HP-nya. 이게 나랑 어울린다고 생각해? 그거 이쁘잖아. 나 머리보다 이쁘지. 괜찮아. 더워서 그래. Esoknya terlihat Mbak Sebin sedang memasak untuk Duhun. Dan Duhun terlihat membuka tirai jendela. Sebin yang melihat itu langsung menutup tirai. Tentu saja Mbak Sebin ini takut Duhun ditembak dari seberang sana. Sementara itu Mbak Sebin semakin didesak untuk segera membunuh Duhun. 공공치리야 뭐야. Bukannya beraksi, Sebin malam itu malah mengajak Duhun jalan-jalan. Mereka masuk foto box untuk berfoto dengan frame yang lucu. Setelah berfoto, mereka pun menonton bioskop, lalu melanjutkan dengan berkaraoke. Mbak Sejin yang tampak menikmati kembali mabuk. Ia pun digendong ke apartemen Duhun. 이렇게 하얗게서 누굴 죽이겠다고. Sesampainya di sana, terlihat sniper mengarah ke kepala Duhun. Melihat itu, Sebin pun menarik Duhun. Dan ketika itu, Duhun pun tak sengaja mencium Mbak Sebin. Setelah kejadian itu, Sebin pun menutup tirai jendela Duhun dan kembali ke apartemennya untuk memeriksa siapa yang melakukan tembakan itu. 형님. 먼저 계좌가 순수한 법은 없습니다. Sesampainya di apartemennya, Sebin melihat anggota Hyundai yang memegang sniper itu. Sementara si Kei dan anggota lainnya juga datang dan menembak si abang sniper tadi. Kei menyuruh Sebin untuk membunuh Duhun saat itu juga. Namun Sebin yang dilema tampaknya masih ragu untuk melakukannya. Sementara itu di apartemen Duhun terlihat suruhan bek saingannya datang untuk membunuh Duhun. Mereka pun berkelahi hebat saat itu. Sebin yang melihat itu dari seberang dengan sniper pun kembali dilema siapa yang harus ditembaknya. Dan akhirnya Sebin membunuh anggota geng Hanggang dan menyelamatkan Duhun. Setelah menyelamatkan Duhun, Mbak Sebin pun menangis dan memilih pergi dari kota untuk menghindari abang Duhun. Saat itu Duhun sangat menyadari bahwa Sebin telah menyelamatkannya. Esok harinya, terlihat Egu mempunyai kabar bahwa Enjung masih hidup, tapi sedang diperjualkan oleh Hyundai. Egu juga mengatakan bahwa Sebin pergi mencari Enjung. Egu mengingatkan Duhun agar berhati-hati jika ingin pergi mengejar Sebin. Mendengar informasi dari Egu, Duhun pun pergi menyusul Sebin dengan bermodalkan GPS yang terpasang di HP mereka. Dan ya, mereka akhirnya bertemu. Tentu saja membuat Duhun senang, lalu membawa Sebin ke suatu tempat dengan mobilnya. Menuju suatu tempat yang kelihatannya damai, tak disangka si Kei masih saja membuntuti dan menembak mobil mereka. Yap, mereka pun lari dengan kecepatan tinggi hingga jauh di depan si Kei. Si Kei belum menyerah, mobilnya masih terlihat melaju kencang ke arah mereka.
Melihat Kay yang terus mengejar, Duhun mencoba mendekat lalu menembak mobil si Kay hingga mobilnya terbalik. Kay yang gagal pun mengabari gengnya bahwa Duhun telah berhasil kabur. Sementara Duhun dan Mbak Sebin yang berhasil kabur tanpa memikirkan rencana selanjutnya dan memutuskan untuk lanjut mencari Enjung. Bang Duhun berkata bahwa ia tak takut mati dan siap berkorban. 내가 뭔데? 내가 뭐라고? 넌 모르지. 네가 좀 행복해졌으면 좋겠어. Di tempat lain, si Kay berhasil menangkap Enjung dan menyuruh Sebin untuk menebusnya. Sebin pun setuju dan memutuskan untuk membunuh Duhun demi menyelamatkan Enjung. Saat itu di tengah persawahan terlihat Sebin menodongkan pistolnya ke arah Duhun. Sebin harus menembaknya sebab sudah dipantau si Kay dengan sniper dari kejauhan. Jika tidak menembak maka Sebin yang akan mati. Dengan sangat terpaksa Sebin pun menembak Duhun hingga terkapar. Tak lama, Sebin melihat ke arah si Kay dengan memberitahu bahwa penembakan telah dilakukan. Yap, cerita pun selesai. Enggak, belum. Ternyata sob, Bang Duhun belum mati. Sebin hanya menembaknya dengan peluru yang diisi garam, jadi tidak berefek sampai membunuhnya. Di scene ini, Duhun dan Sebin pun melanjutkan hidup bersama Egu dan Enjung dengan membuka restoran di dekat pantai. Wah, cita-citanya kesampaian ya Bang Duhun? Yap, dengan begitu cerita pun selesai.